Om Swastiastu, Namo Buddhayo, Widik Tongdien, Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi Shalom Alaikum, salam buat kita semua. Selamat malam sahabat dan saudara-saudara yang saya cintai. Melanjutkan sambil menghadapi segala tekanan ini, kita mencari kesibukan sambil bermanfaat. Kita melanjutkan webinar kita spiritual. Dan malam ini saya ingin membahas tentang kunci semesta. Satu pertanyaan mendasar yang sangat menarik bagi tiap orang. Mengapa di dunia yang indah ini harus ada penderitaan? Mengapa di dunia yang baik dengan manusia yang cerdas ini harus ada kejahatan? Kalau Pak Bante namanya ada samsara. Ada banyak teori membahas sebab itu. Kalau secara filsafat, konsep-konsep agama dengan berbagai teologinya, itu ada konsep bahwa memang semesta ini diciptakan sudah dengan baik dan jahat. Artinya memang seperti ini. Bahkan dalam teori filsafat dialektika, itu kemajuan atau kemajuan manusia atau iptek itu terjadi karena adanya kontradiksi. Jadi tese, antitese menghasilkan sintese, itulah filsafat. Tentu saja kita boleh punya pilihan dan pandangan terhadap semua itu. Tapi melanjutkan diskusi kemarin, Kamis yang lalu, kita sudah melihat dari sisi Kristen, nanti kita bisa bahas bersama, bahwa kontroversi ini dimulai dengan misteri dosa, yaitu manusia jatuh. Nah, ini menimbulkan pertanyaan juga. Kalau manusia jatuh dalam dosa, apakah memang Allah itu menciptakan dosa dan tidak dosa? Sehingga boleh dikatakan manusia itu tidak bisa lepas dari ini. Nanti kita akan bahas dengan seru. Malam ini saya ingin melanjutkan diskusi untuk melihat sisi dari Kristen. Kenapa ada kontroversi ini? Manusia diciptakan baik dan sempurna, gambar dan rupa Allah, kuasa dan kemuliaan Allah pada dia, yaitu manusia itu berkuasa menaklukkan dan menguasai bumi, itu kuasanya. Dan kemudian manusia itu bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara isi bumi, itu kemuliaannya. Artinya manusia punya kebebasan yang penuh. Sudah kita bahas kemarin secara singkat bagaimana manusia diri itu di bawah hukum naluri itu akan punah, maka diberilah tambahan makanan yaitu buah kehidupan sehingga dia mempunyai kekekalan bersyarat atau kekekalan sementara. Dan karena manusia punya kebebasan dan kuasa, maka diberilah pohon yang baru yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon pengetahuan. Jadi orang kalau tidak punya pengetahuan, tidak ada batasnya, itu tidak salah. Dalam konsep Kristen, kalau tidak ada hukum, tidak ada. Jadi ada hukum dulu. Inilah yang diberikan kepada manusia, dan manusia menjadi seperti Allah untuk menentukan baik. Kita juga sudah melihat bahwa manusia itu menurut konsep Alkitab itu jatuh karena bujukan atau tipu daya iblis.
yang membuat perempuan itu ketika dia seorang diri terbujuk untuk datang dekat jalan-jalan ke pohon pengetahuan baik dan jahat yang tidak boleh dimakan, tapi ular itu berkata, "Kamu mati. Coba lihat." Nah, patukan ular yang membawa bisa itu mempengaruhi pikiran manusia, sehingga manusia itu, si perempuan itu melihat, kayaknya buahnya memang baik dipandang, sedap dimakan, dan mendatangkan nikmat. Muncullah keinginan egoistik. Nah, ini bisanya itu. Bisanya ular kalau menurut Alkitab itu keinginan egoistik. Keinginan menjadi seperti menentukan sendiri baik dan jahat, baik dan jahat, dan sebebas-bebasnya. Inilah yang disebut keinginan egoistik, yang dirumuskan keinginan untuk memiliki yang bukan miliknya, dan keinginan untuk mengetahui yang bukan haknya. Nah, ini akan menimbulkan bencana, dan memang terjadi bencana. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah apakah benar ular itu bisa bicara sama manusia? Nah, ini nanti jadi kayak mitos. Ada apa ini? Menurut premis yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa dalam menciptakan bumi dan manusia itu Allah menyertakan, bahkan jauh, kalau saya lebih setuju, Allah menyerahkan penciptaan bumi dan manusia itu kepada makhluk yang diciptakan sebelumnya, yaitu malaikat. Pertanyaan ini timbul, kalau malaikat yang menciptakan manusia, membentuk maksudnya, apakah malaikat itu sudah dibekali dengan baik dan jahat? Tentu ini debatable. Kalau saya berpendapat malaikat itu tidak diciptakan untuk berbuat jahat. Nah, kenapa di surga waktu itu, di langit, di surga, kok tidak ada kejahatan oleh malaikat? Disinilah akan timbul banyak. Malam ini banyak perdebatan. Saya yakin. Kalau saya berpendapat, dalam sistem yang dikendalikan langsung oleh Allah yang Maha Tahu, maka tidak berkesempatan berbuat jahat. Itu kita bisa lihat, saya di Jakarta, saya mengalami masa pemerintahnya Ahok, baru 2 tahun, tapi ada perubahan besar. Dengan sistem terbuka, e-budgeting, di tiap RT ada HP yang diberikan oleh Ahok untuk melaporkan, maka kita yang di Jakarta merasakan banget bahwa kejahatan atau korupsi atau tidak disiplinnya pelayanan aparat itu sangat rendah. Semua jadi gratis, semua jadi disiplin. Artinya dengan sistem yang baik, mencegah kejahatan adalah sangat mungkin. Jadi inilah premisnya. Nah, sekarang kalau malaikat itu yang membentuk atau yang bertanggung jawab atas bumi dan manusia, cara manusia dengan manusia. Seperti itu, seperti mitos-mitos Angling Dharma bicara dengan cecak dan sebagainya. Saya kira ini juga satu gambaran yang kita bisa debatable. Tapi Alkitab mengatakan demikian. Selain ular binatang Hawa, ada juga di kisah Alkitab keledai bicara dengan Nabi Bileam. Itu di dalam bilangan 2 ayat 23 sampai 31. Nah, kalau kita baca dengan teliti, maka keledai itu bisa bicara dengan Bileam karena diberi kuasa atau disetir oleh malaikat. Dengan analogi itu ya saya berpendapat ular itu juga ada yang nyetir. Pertanyaannya tidak selesai di situ karena memang konsep berkembang dan bertanya jawab. Kalau begitu, apakah malaikat itu
sudah punya konsep jahat. Inilah yang kita mau bicarakan dalam diskusi malam ini. Yang pertama, seperti tadi sudah saya katakan, di surga malaikat itu semua menjalankan tugas dengan baik di bawah sistem dan kendali Allah langsung. Sehingga tidak ada kesempatan untuk berbuat jahat. Bagaimana terjadinya pelanggaran dan kejahatan? Maka Abraham Lincoln, Presiden Amerika, membuat satu tulisan dari orang setia, dikatakan untuk menemukan orang yang setia, berilah dia kesempatan dan kekuasaan. Wah, ini resikonya besar sekali. Ini sangat menarik. Nah, apakah dengan demikian premis kita bahwa Allah memang memberi kekuasaan pada malaikat untuk menciptakan manusia itu bisa menimbulkan penyimpangan? Mari kita diskusikan itu. Secara manusia kita yang sudah berada di dunia ini, saya juga membaca sejarah kadang-kadang heran. Bagaimana pejuang-pejuang kita yang dulu rela mati mengorbankan harta, jiwa, dan raga untuk mencapai kemerdekaan. Tapi setelah kemerdekaan, merdeka, mereka jadi pejabat. Nah kok banyak yang korupsi? Banyak perentangan. Ternyata catatan Lincoln itu ada. Itu nanti kita akan diskusikan. Saudara-saudara dan sahabat yang kekasih, membahas kemarin dalam premis bahwa pembentukan bumi dan manusia, Allah memilih satu malaikat, Ibrani 1:5, untuk memimpin, menjaga ketertiban dan keteraturan, yaitu anak Allah. Nah, dia harus dihormati, ditaati. Apakah ini juga bisa menimbulkan iri? Mari kita bahas nanti. Tapi Alkitab memberikan catatan bahwa ada malaikat yang memang punya keinginan untuk lebih tinggi dari yang lain. Itu yang disebut putra Fajar. Yesaya 14 ayat 12 yang kemudian sering disebut sebagai Lucifer. Itu bintang fajar. Jadi adanya kesempatan dan timbulnya persaingan itu dimungkinkan dalam teori atau teologi Alkitab. Saudara-saudara kekasih, setelah itu terjadi, yang penting setelah terjadi, apa tindakan Allah? Saya sering mendapat pertanyaan, Allah itu kan tahu. Allah itu maha kuasa. Jelas ular yang menipu seperti itu ya gampang menangkapnya. Tangkap ular, tangkap dalangnya. Seperti sekarang ini kalau ada kejahatan, tangkap pelakunya, tangkap brandnya atau dalangnya. Itu selesai. Nah itu memang sangat mudah bagi kita yang sudah hidup dalam kejahatan. Tapi saya ingin mengajak sahabat dan saudara untuk menggunakan sedikit pemahaman karena secara ilmiah suatu keadaan atau kebenaran itu harusnya berlaku pada zaman itu. Dulu zaman kita pakai sendal jepit kayaknya bagus. Kalau pakai jas itu sudah kayak pejabat. Kalau sekarang pejabat malah pakai baju putih. Yang ini kan ada perubahan. Jadi apakah pejabat atau orang penting itu pakai baju putih atau jas itu bukan ukuran zamannya. Nah, saya ingin coba berlogika kepada saudara. Di dunia kita yang penuh kejahatan, di dunia kita yang penuh egoisme, hedonisme, mencari seorang benar-benar taat dan jujur, banyak orang mengatakan itu mustahil. Belum yang benar dan jujur. Kalau Alkitab cuma mengatakan itu yang ada Yesus. Semua orang yang benar dan jujur itu menurut hukum
Alkitab itu tidak boleh mati. Sebab mati itu pelanggaran dosa. Jadi seperti kita alami ini, untuk ngomong ayo kita jujur, karena syarat ke surga itu kembali ke fitrah. Fitrah itu kejujuran. Maka itu bilang tidak mungkin itu. Nah, dengan premis seperti itu saya gambarkan bahwa Allah menyelesaikan manusia dengan langsung menangkap ular dan menangkap dalangnya, itu akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat malaikat yang belum pernah melihat kejahatan, belum pernah mengerti tipu, sehingga Allah yang maha bijak itu harus menggunakan cara yang bijak. Kita melihat di dalam pelajaran tindakan Allah itu, mungkin seperti kita akan bertanya, kalau ada ular yang dalangnya, yang bertanggung jawab itu adalah komandannya adalah anak Allah, maka ya langsung aja kalau kita tangkap ularnya, tangkap dalangnya, pecat anak Allahnya. Itu logika kita yang sudah biasa dengan kejahatan dan pelanggaran yang macam-macam. Bisa menggunakan itu menurut saya. Maka Allah pertama-tama menutup bumi ini, mengalir dengan perintah yang jelas. Masalah bumi harus diselesaikan di bumi. Kejatuhan manusia dan akibatnya pertikaian malaikat itu harus diselesaikan bumi. Tidak boleh mengganggu harmoni surga. Jadi Allah memegang kendali dengan ketat di surga, bumi dilepas untuk bertarung. Itulah lahirnya kontroversi. Sahabat dan saudara yang kekasih, kalau kita melihat gambaran atau konsep yang saya katakan itu, maka ada satu pertarungan yang muncul di situ. Ketika manusia sudah jatuh dengan sempurna, saya bayangkan, maka di surga yang damai itu, yang sudah menciptakan bersama-sama bumi dan ribut, terjadi kegentaran. Wajar. Loh kok rusak manusia itu? Kegentaran itu menimbulkan pertanyaan. Bagaimana anak Allah, wakil Allah, pemimpin yang dihormati, bisa menciptakan manusia yang cacat? Ya mungkin yang paling bodoh pun ya bertanya, apakah anak Allah itu tidak cakep? Agak bodoh. Atau apakah anak Allah itu membuat kesalahan dalam menciptakan manusia, atau manusia itu cacat bawaan? Itu wajar pertanyaan itu. Tapi pertanyaan itu mengerucut lebih jauh. Apa tidak muncul pertanyaan, apakah Allah tidak salah pilih? Ini yang berat. Dan Allah harus menjawab itu dengan hikmat yang maha kuasa. Dia tidak bisa langsung cek tangkap selesai. Nanti tidak adil, di demo nanti. Maka bumi disteril, tindakan selanjutnya Allah tidak memusnahkan manusia yang sudah jelas dosa. Nah, ini yang tidak dimengerti. Sudah jelas dosa, tidak ditangkap, tidak dihukum. Kenapa? Allah juga harus menjaga jawaban yang lebih. Karena itu adalah tanggung jawabnya anak Allah. Yang dia sendiri yang memilih. Nah ini nyangkut sekarang. Oleh karena itu, secara adil, dia memberi kesempatan kepada anak Allah. Tanggung jawab. Maka tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan apakah manusia cacat bawaan, itu dilakukan oleh anak Allah. Tanggung jawab untuk memperbaiki manusia itu adalah tanggung jawab anak Allah. Perbaikan itu mestinya harus diawasi. Allah tidak mau mengawasi sendiri, tidak adil.
Saya yang milih, saya yang ngawasi. Itu kong kali kong kalau orang dosa seperti kita langsung bukti. Wah, ini KKN ini. Maka Allah dengan adil menunjuk penuduh. Yang menuduh manusia, anak Allah itu tidak cakep, salah, untuk jadi penguasa bumi. Nah, sekarang ada dua kubu. Inilah sumber kontroversi. Di satu sisi, manusia cacat, tanggung jawab. Maka anak Allah berusaha menjawab dan bertanggung jawab terhadap kejatuhan manusia. Di satu sisi, untuk mengawasi. Untuk apa pengawas ini? Pengawas ini untuk menemukan bukti bahwa manusia cacat. Inilah yang saya maksudkan dengan sumber kontroversi yang terjadi di bumi setelah manusia jatuh. Saya akan nambah sedikit. Kalau sudah ada tuduhan kepada anak Allah bahwa dia salah atau tidak cakep, itu serangan gambitnya, maka sebagai grantor juga, maka Allah juga membuat langkah pembelaan. Langkah pertamanya adalah anak Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Eden. Kenapa? Karena Adam dan Hawa tidak boleh lagi makan buah keiman, sehingga kekekalan itu masih. Kalau manusia itu kekal, maka hidupnya kekal, cacatnya kekal, kejahatannya kekal. Dengan demikian terbukti memang cacat bawaan. Jadi ini jawaban yang menarik juga. Nanti kita bisa diskusikan. Nah, disitulah saya melihat langkah anak Allah dalam membela diri untuk pembuktian balik. Manusia yang sudah diusir dari keluar taman itu, di hadapan mereka diambillah seekor binatang yang tidak bersalah. Disembelih di depan mereka. Mengucur kejet-kejet, meregang nyawa, sengsara. Itu menurut kita belum pernah terjadi sebelum manusia jatuh. Maka sangat wajar kalau Adam dan Hawa merasa sedih, takut, dan menyesal. Ada penyerti, ada pengakuan, ini akibat salah saya. Kemudian binatang itu dikuliti, menurut cerita Alkitab, dipakaikan kepada Adam dan Hawa untuk mengganti daun yang lebih lemah dengan pakaian yang lebih kuat. Sekaligus untuk mendidik manusia selalu ingat, begitu dia pakai pakaian kulit binatang, begitu dia pakai pakaian, dia tahu bahwa dia malu karena kesalahan. Kemudian anak Allah menghibur mereka. Bahwa mereka dipulihkan. Mereka akan dididik untuk membuktikan bahwa mereka tidak salah. Inilah yang bagi Alkitab, bagi saya disebut Injil. Jadi Injil itu bukan baru-baru datang. Injil itu sudah sejak Adam itu, dia yang sudah jatuh dan harus mati, mendapat kesempatan kedua untuk dipulihkan, itu Injil. Ada itu harapan satu-satunya untuk kembali. Dia ingin kembali. Dia tidak ingin mati. Kita pun tidak ingin mati, ingin kembali. Ini teologi. Maka Adam percaya, diadakanlah perjanjian. Kalau saya lebih senang mengatakan anak Allah dengan Adam, karena dia pihak yang bertanggung jawab. Anak Allah perbaiki dan menjaga dia sampai dia pulih. Adam tugasnya cuma dua. Adam yang karisma yang ada di dalam dirinya kan bisa ular itu, dia melanggar hukum dan tidak taat. Jadi pelajaran pertama perbaikan itu manusia
harus belajar taat kepada perintah. Perintah Allah itu bisa saja Taurat, bisa saja Weda. Kalau saya di sini mengatakan bahwa semua perintah agama itu baik. Mengajarkan kejujuran, kesetiaan, keadilan, dan kerendahan hati. Manusia harus taat pada aturan. Apa manusia bisa salah? Bisa, karena manusiawi. Nah, kalau salah, manusia harus berani ngaku salah. Adam tidak berani ngaku salah. Hawa tidak ngaku salah. Maka pelajaran orang untuk balik ke surga menurut Injil adalah taat kepada perintah dan hukum. Dan kalau salah harus berani ngaku salah. Cuma itu aja. Jadi agama apapun bagi saya, ya nanti kita diskusikan, bahwa jalan kembali kepada kesempurnaan, bebas dari samsara, adalah belajar taat kepada hukum alam atau hukum apapun. Tapi kalau sudah salah, kita harus berani ngaku dengan jujur dan menerima segala akibatnya. Kira-kira inilah yang terjadi. Nah, tentu saja dari pihak penuduh juga ada kegiatan lain, tapi hari ini saya tidak akan membahas yang itu, kita bahas sampai di sini saja. Asal-usul kontroversi dan kemahatauan Allah dalam menyelesaikan kontroversi itu. Kita akan ketemu Kamis depan dengan tema yang lain. Langkah balasan dari penuduh. Saya kira ini Mas Ari yang ingin saya sampaikan. Lebih banyak waktu kita untuk diskusi jadinya.